kemenangan itu bisa menaklukkan diri sendiri sih. Terutama kalau misal latihan itu cenderung kan istiqomah itu berat ya. Jadi itu menaklukkan malas. Tahun depan itu Jawa Tengah menjadi tuan rumah. Itu PR yang berat ya. Ya kalau Neng Ova kayaknya nggak berat-berat banget deh ya. nggak boleh gitu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ramah, kita berjumpa kembali dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast. Kali ini Kembang Podcast hadir di KUA Sedan dan sudah ada bersama saya para jawara Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Di sini ada tiga Sri Kandi Al-Quran ya. Yang pertama ada Neng Durratul Muqafa ya. Kemudian ada Mbak Mahsunatul Afidah dan ada Adek Nindi Kaisa Azara. Gimana kabar Neng, Mbak, Adek? Iya, sehat semua ya, alhamdulillah. Pemirsa, untuk diketahui bahwa Durratul Muqafa ini adalah juara terbaik 1 hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia. Sementara Mbak Mahsunatul Afidah merupakan juara terbaik 1 cabang tilawah remaja dan Adek Nindi Kaisa Azara ini terbaik 1 tartil anak. Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan para jawara. Pertama ada Neng Ova ya. Gimana Neng kabarnya? Alhamdulillah. Tentunya senang ya. Untuk yang kesekian kalinya mendapat juara 1 lagi ya di MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kemarin ceritanya bisa sampai mendapatkan juara 1 nih? Tentunya semua tidak lepas dari doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Apalagi ini adalah cabang pertama yang saya ikuti. Sebelumnya saya pernah mengikuti cabang hafalan dari 10, 20, 30 dan ini pertama kalinya saya mengikuti cabang tafsir. Tafsir bahasa Indonesia ya. Dimana ini merupakan berat sih, tantangannya juga berat karena padahal sudah berulang kali ya juara 1 bahkan sudah sampai juara tingkat nasional ya Ning ya. Apa tantangan ketika mengikuti cabang tafsir bahasa Indonesia ini? Karena di sini harus menambah 2 materi hafalan 30 juz dan juga tafsirnya. Dan juga tafsirnya ya. Dan untuk persiapan MTQ yang di provinsi ini sebelumnya saya sudah beberapa latihan baik itu tafsir ataupun tafsirnya dan sebelum keberangkatan di Tegal betul. Dimana 1 bulan itu saya malah fokus, saya nggak belajar sama sekali. Nggak belajar sama sekali. Nggak belajar sama sekali karena di situ ya qadarullah ibu sedang sakit, jadi memang fokus untuk kedua orang tua. Tapi saya selalu yakin saya akan bisa menampilkan yang terbaik dan alhamdulillah di situ saya benar-benar merasakan rahmat Allah itu ada, berkah dari doa kedua orang tua benar-benar ada. Dimana saya itu selalu ada rasa takut ya, meskipun sudah berulang kali mengikuti lomba, tapi karena ini adalah cabang pertamanya saya ikuti, jadi ada rasa takut, deg-degan gitu ya. Terus kayak pada putus asa gitu. Tapi orang tua khususnya abah ibu selalu membimbing, selalu memberi support dan selalu meyakinkan pasti bisa menampilkan. Pasti bisa ya. Dukungan orang tua sangat berpengaruh ya. Sangat-sangat berpengaruh. Ini juara yang berapa kalau boleh tahu, baik di tingkat provinsi maupun nasional? Banyak. Nah, kehitung ya. Iya, ya, pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Durratul Muqafa ini adalah Sri Kandinya Jawa Tengah bahkan nasional ya, yang sudah berulang kali mendapatkan kejuaraan MTQ dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, bahkan pernah di ranah internasional ya Neng ya. Ya. Kemudian ada Mbak Mahsunatul Afidah ya sebagai terbaik 1 tilawah remaja. Gimana perasaannya dapat terbaik 1? Ya senang, alhamdulillah. Bisa mengharumkan nama Rembang ya untuk yang kesekian kalinya. Kalau juara terbaik 1 ini merupakan juara yang keberapa?
Mbak Una? Di Provinsi Jawa Tengah ya. Iya, di Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang MTQ mungkin kedua kayaknya. Prestasi yang setelah kedua, ya? setelah anak-anak terus remaja ini yang kedua kali. Sebelumnya anak-anak Ya. juara 1 juga. Iya, alhamdulillah. 2017. Terus sekarang mungkin usianya sudah menginjak Iya, remaja begitu ya. Kalau di nasional pernah juga? Pernah, tapi terakhir itu harapan 1 kalau nggak 2. Harapan 1 kalau nggak 2. Ya, lumayan ya. Iya. Kalau Dek Nindi, wah ini kelas berapa Dek? Kelas 6 Kelas 6, di mana sekolahnya? di MI Hidayatus Di Sipil MI Hidayat Nasib yang Karangasem, sini aja, deket sini aja ya. Dapat juara 1 tartil anak ya. Gimana pengalamannya kemarin dapat juara 1? Perasaannya bagaimana? Seneng. Senang sekali ya. Ini juara yang prestasi yang keberapa nih? Dapat juara di MTQ? Dapat, Provinsi iya, menang untuk yang keberapa kalinya? pertama. Oh, baru pertama. Wah, luar biasa. Pertama ikut langsung menang juara 1 ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, pembimbingnya siapa aja sih ini dari Dek Nindi, Mbak Una, dan Neng Ova bisa sampai mendapatkan terbaik 1 di Provinsi Jawa Tengah? Boleh cerita dong, Dek Nindi? Yang ngajarin siapa? Kiai Haji Abdul Hamid, Ustazah Siti Mafluha, Ustazah Khotimatul Najiyah. Itu latihannya berapa lama tuh sebelum lomba? Setiap hari. Setiap hari latihan ya? Wah, luar biasa. Ya, ada ini nggak, treatment khusus nggak? Ada latihan-latihan khusus ya? Kamu harus target dari Pak Kiai ya, Mbak Nindi harus begini, harus begini, harus begini. Punya target ya. Dan alhamdulillah bisa dapat juara 1 ya. Kalau Mbak Una? Untuk pembimbing saya sih, untuk Ustadznya Ustadz Haji Jamaluddin, yang kebetulan beliau juga Ustadz saya dari kecil sampai Ustadz sekarang. dari kecil ya. Ya. Dan untuk pelatihannya sendiri mungkin tahun ini untuk pelatihan pribadi lebih ekstra ya. Harus lebih ekstra sebenarnya, Lebih ekstra. tapi karena ada satu dan lain hal yang membuat agak terkuras waktunya, jadi ya sebenarnya kalau latihan sih agak kurang ya. Karena ini menurut saya, karena ini keempat kalinya saya ikut remaja. Keempat kali ikut remaja. Iya, setelah 3 kali 2019, 2022, dan 2024 saya selalu juara 2. Dan alhamdulillah 2025 ini baru gol juara 1. Baru gol ya. Juara 1 ya, alhamdulillah. Ada treatment khusus kemarin sampai mengantarkan Mbak Ona ini bisa menjadi juara 1? Ya tentunya latihan bersama guru, menyempatkan waktu latihan. Menyempatkan waktu ke guru langsung. Iya, karena kan sekarang mungkin agak susah soalnya terkendala jarak. Kan saya sendiri sekarang lebih sering di Semarang karena masih mondok di Semarang. Oh, begitu nah, ya. jadi iya. Jadi setiap pulang menyempatkan waktu buat ke rumah guru. Lagi sekolah di Semarang atau kuliah? Masih mondok. Oh, masih mondok Iya. juga. Ya. Mondok juga. Mondok ya, mondok di. Jadi latihannya gimana nih? Mbak Ona datang pulang ke sini atau online atau bagaimana sistem latihannya? Ya terkadang juga melalui voice note gitu. Voice note. Nah, iya terkadang. Dikoreksi ya? Iya. Mesti dikoreksi sama beliau di sela-sela kesibukan beliau. Iya, iya. Kalau Neng Ova sudah nggak ini ya, nggak ditanyakan lagi. Belajar sendiri atau ada tutornya, Neng? Kalau tafsirnya sama abah sendiri. Abah sendiri ya, sama ibu. Karena kalau tafsirnya itu setiap hari kita ada murojaah bersama dan anak-anak pondok, terus ada teks sambungannya. Tapi kalau untuk tafsirnya saya belajar sendiri. Belajar sendiri, wah ini luar biasa. Belajar sendiri otodidak ya, berjuara 1, luar biasa. Ya, terus bisa cerita nggak kemarin pengalamannya ketika mengikuti MTQH di Kabupaten Tegal? Misalkan ada hal-hal yang di luar dugaan atau yang berkesan atau yang bagaimana? Ada nggak? Ya untuk hal-hal yang di luar dugaan sih ada pastinya. Karena ini sebetulnya untuk yang pertama kali setelah 2 tahun saya nggak ikut kafilah Rembang. Jadi
Ya ada. Oh, Kafilah lain. Oh, alah. ya jadi ya ada surprise-nya lah. Yang pertama yaitu ya tantangannya karena lebih harus latihan banyak gitu, banyak-banyak Banyak latihan. latihan. Tapi banyak hal yang saya syukuri juga karena yang pertama seneng karena bisa ikut Kafilah Rembang lagi setelah beberapa tahun nggak ikut sama teman-teman. Terus yang kedua juga bisa latihan langsung dan dibimbing langsung dengan guru saya Gurunya. gitu. Itu yang paling berkesan sih. Jamal. Iya. Yang terkesan justru dari pelatihnya sendiri ya, bukan Iya, dari iya. eksternal. Misalkan pesaingnya, wah pesaingnya kok bagus-bagus ya, aduh Iya, kayaknya kalau- nggak dapet deh gitu. Kalau di provinsi kayaknya bagus-bagus semua deh. Semuanya. Ya. Sekarang flashback ke belakang ya. Kalau menekuni di bidang Al-Quran ya, baik tahfidz, tartil maupun tilawah, ini sudah berapa lama ditekuni, Mbak Nindi? Lama ya. Ini dari keinginan sendiri atau dari orang tua nih? Berkecimpung di tartil Al-Quran. Pengen sendiri ya? Iya. Ya. Kalau anak-anak gitu ya, suka gitu dilakukan. Kebetulan mondoknya juga khusus Al-Quran ya? Iya. Oh, iya. Kalau Mbak Una? Kalau untuk mulai latihan sih kelas 3 MI dulu. 3 MI ya? Iya. Di MI di mana? MI di dekat rumah, MI Rodotus Sibian Mojosari. Mojosari Iya. Sedan. Kalau Neng Ova tentu sudah dari kecil ya, sama Abah Uminya sendiri. Ya. Next kita ngomong tentang ke depan ya, harapan dan angan-angan ke depan seperti apa? Baik Dek Nindi, Mbak Una maupun Neng Ova, apakah ingin terus melanjutkan prestasi-prestasinya tetap di bidang MTQ ini atau ingin melebarkan sayap di jenis kejuaraan lainnya, jenis lomba-lomba lainnya? Mungkin itu sampai cabang tafsir untuk mengikuti lomba. Cabang tafsir ya. Iya. Kalau tafsir bahasa Arab juga pernah ya? Kalau tafsir bahasa Arab, nah, memang kalau tafsir bahasa Arab itu ada usia yang batas sampai cuma 23. Oh gitu. Kalau bahasa Inggris Kalau juga bahasa Inggris, pernah bahasa ya? Indonesia itu sampai usia 35. Oh lebih ini ya, lebih 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 panjang ya usianya, lebih tinggi ya usianya. Siapa sih orang-orang yang mendukung Mbak-mbak ini sehingga Mbak-mbak ini bersemangat untuk mengikuti MTQ? Apakah itu dari siapa ya? Orang tua atau guru atau ada mungkin samban gitu? Ada nggak yang paling berjasa, yang paling merasa mendukung Mbak-mbak ini untuk mengikuti MTQ dan bersemangat mengikuti MTQ? Siapa? Kalau Neng Oka mungkin? Kalau ini tentunya dari keluarga. Keluarga ya? Ya, keluarga pengen membahagiakan kedua orang tua dan menanamkan dalam diri pengen memberikan yang terbaik buat Jawa Tengah. Ya, kalau Mbak Ona? Ya sama sih kalau dukungan utama ya dari orang tua dan keluarga sih. Orang tua dan keluarga mendukung ya. Sama Mbak Nindi nih? Sama. Ya. Luar biasa ya ini Mbak Una sudah berapa kali Mbak total dapat juara Mbak di MTQ ini? Untuk yang Jawa Tengah, yang MTQ berarti berapa? 2017. Pokoknya mulai 2017. 2017 ikut terus ya. Iya. Mbak Nindi baru ini langsung dapat juara 1. Kemarin gimana orang tuanya dapat juara 1? Seneng ya tentunya. Pasti dikasih hadiah banyak ya. Kalau Mbak Una aktivitas sekarang apa Mbak? Aktivitas sekarang lebih banyak di Semarang, masih mondok sih. Jadi melakukan aktivitas pondok aja. Gitu, Iya. Ya. Nggak pengen balik sini lagi? Ya Di pengen, pastinya pengen. Ya didoakan saja. Ya. Nah, kalau Neng Ova ya sama Una, ini melihat Rembang kedepannya seperti apa untuk bidang MTQ ini? Apakah tetap gemilang, tetap cemerlang, atau nanti seperti apa? Kalau melihat ke depan nih.
Atau harapannya deh seperti apa gitu? Harapannya, kalau harapannya ya, lebih Majulah, maju berkembang. lagi, kalau ada kekompakan dan ada pelatihan yang insentif, tentunya itu. Pelatihan yang insentif ya, tentunya dengan melibatkan pemerintah ya, perhatian pemerintah lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya. Ya. Nah ini orang kalau melihat MTQ itu ya, selain kita syiar Islam itu kan dikit banyak dapat apresiasi lah ya, selain piagam, piala tentu berupa ada sedikit bisyarah gitu ya untuk pembinaan lah ya. Nah ini nih yang kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang sulit bagi kita untuk lepas dari mengharapkan sesuatu dari itu. Nah ini ada kiat-kiat khusus nggak dari Neng Ova ya, terutama atau Mbak Una atau Dek Nindi untuk menjaga keikhlasan kita dalam mengikuti MTQ? Karena kan ketika kita mengikuti MTQ itu kan banyak, kita berkorban cukup banyak ya, baik segi waktu, pikiran ya, tenaga, dan juga mungkin finansial gitu. Nah ini bagaimana kiat-kiat dari Mbak ini dalam menjaga keikhlasan dalam mengikuti MTQ? Kalau saya, apa ya, tentunya nggak pengen itu kan nanti kalau kita nggak ikhlas endingnya ke hati kita ya, hati kita yang jadinya bilang apa dari situ itu merupakan salah satu yang membuat kita itu jauh dari Allah. Nah itu salah satu kiatnya yang pertama memang apapun yang kita lakukan ya karena hanya mengharap ridho Allah. Dan kalau misalkan kayak tadi kita mengharap terus kita nggak dapat, itu kan nanti malah kita kecewa terus Allah juga nggak suka. Kalau Allah juga udah nggak suka, nanti urusan kita juga bisa jadi dipersulit atau apa. Jadi intinya pengennya itu hidup itu dimudahkanlah segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya ya. Segala yang di luar Allah juga. Kalau arti kemenangan ya, kemenangan MTQ ini, setiap kali Anda menang, arti yang terselip itu apa? Arti yang tersimpan di balik kemenangan itu apa sih? Nggak hanya sekedar menang seperti itu. Sebenarnya apa sih makna dari kemenangan, terutama dalam MTQ ini? Kalau menurut Mbak Una seperti apa? Menurut saya kemenangan itu bisa menaklukkan diri sendiri sih. Terutama kalau misal apa ya, latihan itu cenderung kan istiqomah itu berat ya. Jadi itu menaklukkan malas, menaklukkan ya. Segala bentuk ketidakbaikan Nah, gitu loh. Itu sih kemenangan buat Iya, iya, itu yang saya nafsu tuh. yang terberat ya. Iya. Iya, betul. Ya, kalau Neng Ova? Bisa jadi sebuah apa ya, hadiah dari apa hasil latihan kita sehari-hari. Iya. Yang sudah diusahakan selama sebelum lomba itu ya, akhirnya Dan juga merupakan apa ya, kemuliaan dari Allah juga. kemuliaan dari Allah ya. Jadi hubungannya tetap dari kita kepada Allah, sekali lagi hubungan kita kepada Allah. Baik, Dek Nindi, harapan dan cita-cita ke depan seperti apa, Dek, setelah menang jadi juara satu ini? Ini Dek Nindi masih malu-malu ya. Kemarin nyangka nggak dapat juara satu? Nggak nyangka. Nggak nyangka juga. Sayangannya kemarin seperti apa? Dek Nindi melihat sayangannya yang buahnya itu. Sempat minder nggak? Sempet ya. Tapi akhirnya dapat juara satu. Gimana perasaannya waktu pertama kali juri menyebut nama Dek Nindi sebagai juara satu? Ya deg-degan gitu. Deg-degan gitu. Kalau Mbak Una ya nggak nyangka, apa sudah memprediksi sebelumnya, saya pasti dapat juara satu nih? Enggak sih, kalau prediksi sebelumnya enggak. Tapi jadi tuh mungkin MTQ tahun ini beda ya. Karena kan yang juara satu tuh disuguhkan di depan apa ya, di depan panggung, di samping panggung, sambil bawa selempang kan. Terus yang juara dua kan enggak. Terus sempat ada cerita, kita kan
telat waktu itu ya. Pas nama saya dipanggil, Mahsunatul Afida gitu. Kita masih lari. Iya, masih lagi. Iya. Saya juga agak kaget tuh. Kok di terus waktu itu saya maju kan ada teman saya yang juara 1 tilawah remaja itu kan. Terus sini gitu, kayaknya gitulah. Terus dipakai selempangnya gitu. Terus saya kan nanya, loh kenapa aku dipakai gitu? Juara 1. Oh, aku juara 1 gitu. Jadi gitulah. Ketika juara 2 disebut ya, ini gitu. Terus hopeless gitu ya, kayaknya nggak dapet nih, gitu ya. Juara 2 denger nggak disebutnya siapa? Karena ini sistemnya beda sama yang sebelumnya. Oh, sistemnya gimana emang? Kayak yang juara 1 tuh disendirikan tempatnya, terus yang juara 2, 3 Di belakang. Jadi sebelum dipanggil kita sudah tahu Kalau kita juara 1. juara 2, 3 gitu. Oh begitu. Iya. Biasanya kan kita sudah Sebelum diumumin udah tahu semua. Udah. Tapi taunya ya pas saat penutupan itu. Gitu Makanya ya. pas itu kan ya nggak tahu, makanya nanti loh kok udah dipanggil aja, padahal acaranya belum mulai. Belum mulai ya. Sudah dikondisikan seperti Iya. itu ya. Oh begitu. Jadi agak kaget loh. Ini yang disebut tuh yang juara berapa? Oh ternyata ini Juara 1. Jadi juara 1 dalam satu forum sendiri Iya. gitu ya. Kalau lombanya sendiri ada perbedaan nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Pas di majelisnya itu? Enggak sih. Cuman ya apa ya? Mungkin kayak sistem perlombaannya yang agak beda sekarang kan menggunakan apa ya, teknologi ya. Mungkin kayak lampu kayak dulu kan cuman itu doang ya, kayak lampu Bel, doang, bel. ada lampu doang. Nah sekarang kayak hadirin tuh mustami'in disediakan kayak monitor, jadi hadirin bisa menyimak tuh kalau misal ada hafalan kita yang salah atau bacaan kita yang begitu. salah gitu. Rasanya lebih gimana? Lebih deg-degan atau bagaimana? Karena hadirin bisa ikut menyimak. Ya. Namanya sih kalau Iya. saya kan. Oh, biasa ya, mungkin sudah biasa ya. Oke. Ini rencana ke depan seperti apa nih, Mbak? Baik Ova, Mbak Una maupun Dek Nindi. Rencananya karena di sini tugas kita itu belum selesai ya. Kan ini Tugasnya belum selesai. Oh iya, masih ada MTQ nasional ya. Masih ada MTQ nasional, Apalagi betul. tahun depan itu Jawa Tengah menjadi tuan rumah. Itu merupakan Nah, itu PR yang PR yang berat ya. Ya, kalau Neng Ova kayaknya nggak berat-berat banget deh ya. Nggak boleh gitu juga ya. Ya tetap harus berusaha ya tentunya. Kira-kira sudah punya rencana apa nih, persiapan apa yang mesti aku lakuin nih untuk menyambut menjelang MTQ nasional nih? Baik segi mental maupun fisik maupun materi-materi. Mungkin lebih kayak sehat, terus latihan yang setiap hari itu kayak lebih ditekankan. Neng Una juga tentunya begitu ya, Sama sih, latihan lebih intensif. intensif ya. Pemirsa, dari Neng Ova dan Mbak Una ini mungkin bisa menjadi inspirasi dan semangat buat remaja-remaja ya, terutama yang berkecimpung di bidang Al-Quran agar tidak malu-malu seperti itu untuk mengikuti MTQ. Kalau punya kemampuan, silahkan disalurkan dengan mengikuti MTQ ini, baik tingkat kabupaten, provinsi, syukur-syukur bisa maju ke nasional. Contohnya sudah nyata, ada Neng Ova, ada Mbak Una, dan ada Mbak Nindi ya. Bukan hanya soal mendapatkan juara, bukan hanya soal menjadi pemenang ya, tapi ini soal bagaimana kita sama-sama mensyiarkan Islam, bahwa Islam bisa besar karena salah satunya karena ada MTQ ini. Nah, sebagai penutup kita akan meminta Dek Nanda ya, Dek Nindi, Mbak Una dan Neng Ova untuk spill sedikit ya. Tartilnya seperti apa, tilawahnya seperti apa, dan Neng Ova bisa tahfidnya dan tafsir Al-Qur'annya seperti apa. Silakan buat pemirsa tentunya. Dek Nindi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Masya Allah, luar biasa ya. Sekarang kelas berapa, Dek? 6 ya. Habis ini rencana mau melanjutkan kemana? Nggak tahu. Belum tahu. Ya. Neng Una, monggo di-spill tilawahnya. Penggalan ayat aja ya. Iya, pengalamannya. Boleh. Wadamil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sudah? Sudah. Penggalan ayat aja. Oke. Monggo Neng Ova, di-spill tilawahnya. Sambungannya tuh langsung baca aja. Ya, langsung bacaannya aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Nova, Nura, dan Kak Nindi ketiganya sudah memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Rembang, dan semoga nanti juga bisa memberikan yang terbaik juga ya untuk Jawa Tengah di tingkat MTQ nasional. Ya. Ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan pada pemirsa untuk MTQ tahun ini? Dek Nindi, apa kesan terakhir Dek Nindi? Ini masih malu-malu ya. Mbak Una, mungkin pesan-pesan apa yang ingin diungkapkan dari MTQ provinsi ini? Semoga kedepannya lebih baik dan majulah. Maju lagi ya. Semoga MTQ lebih maju lagi seperti itu ya. Neng Opa? Tentunya semoga MTQ ini bisa membangun generasi Al-Quran. Terus dan semakin banyak orang yang mencintai Al-Quran. Ya, gitu. Baik pemirsa, demikian obrolan kita dengan tiga Sri Kandi dari Kabupaten Rembang. Semoga membawa inspirasi bagi Anda semua. Sekian dari kami, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.